Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibza Fauzain. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenal macam-macam tumbuhan dan menyayangi tumbuhan. Tumbuhan anting putri. Tumbuhan anting putri ini sudah mempunyai keindahan tersendiri. Tanaman bernama Latin Urachia religiosa ini memang digemari dalam bentuk bonsai. Bisa dibilang jenis ini merupakan tanaman bandel. Apabila ditanam di tempat yang berudara dingin atau dataran tinggi, tanaman ini tidak akan tumbuh sebaik di daerah panas. Uniknya lagi, daun dan bunganya akan terlihat makin indah apabila tanaman ini dijadikan tanaman bonsai, karena Anda dapat secara langsung menikmati keindahannya dan fokus mata Anda akan tertuju pada bunga, daun, dan tajuknya. Urachia religiosa adalah spesies pohon dalam bentuk apocynes. Penyebarannya meliputi Cina, Indochina, dan Malaysia termasuk Filipina. Tidak ada subspesies yang terdaftar dalam katalog kehidupan. Spesies ini umumnya merupakan tanaman bonsai, digunakan di pagoda Indochina dan di tempat lain. Tumbuhan anggur. Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Phytaceae. Buah ini biasanya digunakan untuk membuat jus anggur, jelly, minuman anggur, minyak biji anggur, dan kismis, atau dimakan langsung. Aktivitas ini juga terkait dengan adanya senyawa metabolit sekunder di dalam buah anggur, yang berperan sebagai senyawa antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Akan tetapi, proses pengolahan buah anggur menjadi minuman anggur baru ditemukan pada tahun 2500 sebelum Masehi oleh bangsa Mesir. Tumbuhan kelapa. Kelapa adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku aren-arenan atau Ericaceae. Arti kata kelapa dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji atau buah, yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam benih dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan stroberi. Stroberi atau tepatnya stroberi kebun adalah sebuah varietas stroberi yang paling banyak dikenal di dunia, seperti spesies lain dalam genus Fragaria. Buah ini berada dalam keluarga Rosaceae. Secara umum buah ini bukanlah buah, melainkan buah palsu. Artinya daging buahnya tidak berasal dari ovari tanaman, tetapi dari bagian bawah hypanthium yang berbentuk mangkuk tempat ovari tanaman itu berada. Buah stroberi yang sudah masak berwarna hijau keputihan ketika sedang berkembang, dan pada kebanyakan spesies berubah menjadi merah ketika masak. Namanya berasal dari bahasa Inggris kuno Strawberry, yang merupakan gabungan dari strew atau selau dan berry atau berry. Alasan pemberian nama ini masih tidak jelas. Pemberian pupuk pada tanaman. Pemberian pupuk bisa meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman. Pemberian pupuk pada tanah dan akar tanaman dapat meningkatkan kadar unsur hara dan membuat tumbuhan pada media tanam tersebut kembali tumbuh secara subur. Selain meningkatkan unsur hara, pupuk juga bisa menyingkirkan hama di tanaman. Jika takaran pupuk yang digunakan tanaman sesuai, maka tanaman yang kamu rawat akan lebih kuat terhadap serangan hama. Tanaman yang dapat menyebabkan tanaman menjadi rusak. Selanjutnya, pupuk juga bertindak untuk memanipulasi tanah di sekitar tanaman. Pada akhirnya, tanaman yang dirawat akan berkembang secara maksimal. Pemberian air pada tumbuhan berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, air diserap oleh akar tumbuhan dan dikirimkan ke daun tempat melakukan fotosintesis. Kelebihan penyerapan air pada tanaman diatasi dengan cara membuka stomata untuk melakukan penguapan. Tumbuhan membutuhkan air yang cukup, tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Air yang terlalu sedikit mengurangi proses fotosintesis sehingga tanaman kekurangan makanan dan layu.
Adapun bila tumbuhan diberi air yang terlalu banyak, tanah akan terlalu basah, bahkan terendam. Ini mengakibatkan tidak adanya sirkulasi oksigen di dalam tanah. Hal ini juga membuat tumbuhan kekurangan nutrisi. Sekian dari video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.